Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya. Judul artikel saya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya sarasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, ground fire. Di sini untuk fakta dan opininya, untuk bagian opini itu adalah kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan. Dan untuk yang faktanya, dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut, kebakaran hutan atau lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Ali Fikar Prabu menjelaskan artikel tentang Sintayong jawab pendidikan pedas Thomas Doll. Di sini artikel saya berisi itu. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjawab pendidikan pedas pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menganggapnya tak paham sepak bola. Hal itu menyusul durasi training camp yang terlalu panjang. Menjawab itu, Sin memberikan responnya. Kalau saya tidak tahu tentang bola, bagaimana bisa menjadi pelatih Piala Dunia dan bagaimana bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia? Kata Sin. Usai latihan Timnas di lapangan Gelora Bung Karno atau GBK pada Jumat 2023 Februari. Untuk faktanya yaitu Sin memanggil 30 nama pemain dengan Persija yang paling banyak kontribusinya yaitu 9 pemain. Mereka ialah Ahmad Maulana Syarif, Alfianto Niko, Cahyo Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, dan Frankie Denarmisa, Ginanjar Wahyu Ramdhani, Muhammad Ferrari, Reza Aditya Nugraha, dan Barnabas Sobor. Untuk opininya itu banyaknya punggawa yang dipanggil rupanya membuat Thomas Doll sedikit geram. Ia bahkan tak segan-segan melemparkan kritikan pedas kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurutnya, para pemain U20 seharusnya tampil di Liga 1 agar dapat jam terbang yang lebih. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba itu dapat merusak mental pada remaja semua kalangan dan dapat mengakibatkan kecanduan dan membahayakan diri sendiri. Opininya, jika narkoba dikonsumsi terlalu dikit, kemungkinan tidak akan menimbulkan efek yang terlalu berbahaya. Oke. Bahaya narkoba bagi pelajar. Masa remaja merupakan satu fase perkembangan seorang dari masa anak menuju dewasa. Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Oke, udah? Narkoba bagi pelajar. Masa remaja merupakan satu fase perkembangan seseorang dari masa anak-anak menuju dewasa. Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Putri Syamsia dari kelas 12 TITL 2. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul korupsi. Pada tanggal 25 November 2020, kita semua dikejutkan dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo lewat operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Ironinya, OTT dilakukan sesaat setelah Edi Prabowo, istri dan rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Honolulu. AS yang membeli barang-barang mewah diduga menggunakan uang hasil dari korupsi. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Adapun fakta dan opini dari artikel korupsi yaitu fakta. Juliari Batubara diduga menerima fee 10.000 dari setiap paket pengadaan sembako untuk rakyat miskin sebesar 30.000 per paket. Opininya yaitu melihat sejarah korupsi di atas dan masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime. Fakta selanjutnya,
yaitu bahkan Begawan Ekonomi Indonesia Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo pada awal tahun 1980-an menengarai 30% dana APBN dikorupsi. Artikel kesehatan lingkungan. Tubuh yang sehat dapat didapatkan dari perubahan secara teratur, dari secara berolahraga kita dan membuang sampah pada tempatnya. Dari fakta tersebut menggambarkan dari artikel kesehatan lingkungan, kita harus menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan di sekitar kita. Dan juga dari opini tersebut menggambarkan kalau misalnya kita tidak membuang sampah pada tempatnya akan menjadi bahaya bagi kita semuanya. Dan fakta tersebut banyak sekali fakta-fakta. Dari opini tersebut ya banyak, dari contoh dari banjir. Kita harus menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tasari. Saya akan menjelaskan tentang artikel pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya dengan seorang menganyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Itu fakta. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berkembang masa depan, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula pengenalan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan itu ada berfungsi formal, non formal, dan informal. Itu fakta. Adapun contohnya bersifat formal, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan pendidikan itu non formal, yaitu dengan cara mengikuti kursus atau bimbingan belajar dan lain sebagainya. Bagaimanapun cara kita menampung pendidikan tersebut, asal kita mau serius dalam mengerjakannya, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain, sehingga dengan pendidikan orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan sesuatu masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal pentingnya yang didapat bagi kita mengetahui maka pentingnya pendidikan tersebut, yaitu opini. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut sebagai kelangsungan masa depan kita, dan kita sebagai manusia terpelajar hendaknya mau memahami betul hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dinia. Di sini saya ingin membahas tentang artikel kenakalan remaja. Opininya, kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Opininya, para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya Peradilan untuk Anak-anak Nakal Juvenile Court pada tahun 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Faktanya, kenakalan remaja menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh
Lebih diperhatikan karena seiring berkembangnya seorang anak, sudah sewajarnya orang remaja melakukan sebuah kenakalan opini. Selama kenakalan itu masih pada tingkat yang wajar, oleh karena itu peran orang tua dalam mendidik seorang anak, apalagi remaja, sangat diperlukan. Penanaman nilai-nilai dan norma yang diberikan sejak dini dapat mempengaruhi sikap, perbuatan mental seorang anak-anak, dapat memilah mana hal yang perlu ditiru dan mana hal yang tidak patut ditiru. Pada intinya, seorang anak dapat melihat mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Makanya, apabila peran orang tua tidak maksimal sejak masa kecil, pada saat tumbuh menjadi seorang remaja pun tidak menutup kemungkinan seorang remaja berbuat hal yang melanggar aturan ini. Seperti banyak contoh yang terjadi, seorang remaja kedapatan sedang merokok, meminum minuman keras, sampai seks bebas dilakukan tanpa rasa bersalah. Faktanya, hal itu karena tidak adanya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua. Nah, banyak faktor-faktor yang membuat remaja memasuki dunia pergaulan yang rusak. Biasanya hal ini berawal dari mereka bertemu dengan teman yang membawa dampak buruk karena masa dari keluarganya. Perhatian dari keluarganya membuat anak menjadi roya